Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kaum muslim umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat atau berdoa adalah bermohon kepada Allah atas apa yang menjadi hajat atau kebutuhan kita. Perlukah kita bermohon kepada Allah yang Maha Pencipta? Mengapa kita harus bermunajat? Tidak cukupkah apa yang sudah kita lakukan sehingga kita harus berdoa? Sangat menarik apa yang telah dilakukan oleh kebanyakan kaum muslim dalam beribadah kepada Allah. Patutkah di dalam beribadah tak perlu berdoa? Adakah nilai utama munajat dalam ibadah? Saudaraku, memohon petunjuk Allah merupakan nilai utama munajat dalam ibadah. Akan tetapi hendaknya kita harus tahu bahwa Allah telah menerangkan di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Adakah ayat ini sangat mengait dengan ayat selanjutnya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang menjadi pokok pembicaraan pada tayangan video kali ini. Jawabnya tentu sangat terkait. Menyembah dan memohon pertolongan. Saudaraku, asumsi kaum muslim wajib berdoa diantaranya lahir karena adanya kebutuhan terhadap apa yang tidak dapat dipenuhi segala kebutuhannya jika tidak ditolong oleh Allah. Menjadi sebuah kepastian bahwa manusia tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya jika tiadanya pertolongan Allah. Pernyataan atau firman Allah akan tiadanya kekuasaan manusia dalam memenuhi segala kebutuhannya telah diterangkan pada ayatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Allah yang Maha Penyayang kepada kaum mukmin mengajarkan untuk dipahami dan diikuti bahwa jika beribadah hanya ditujukan kepadanya, bukan kepada selainnya. Hubungan seorang hamba dengan Allah telah diikat oleh ketetapan yang difirmankan Allah di dalam kitabnya. Ketetapan Allah sebagaimana ayat di atas disebabkan masih banyak kaum mukmin yang beribadah kepada Allah dan kepada selainnya atau syirik. Oleh karena itu, jika Allah telah mengajarkan kepada umat Rasulullah SAW agar hanya kepada Engkaulah kami menyembah, bermakna bahwa tak boleh sedikit pun di dalam hatinya terikat oleh selain Allah. Kekuasaan Allah atas seluruh hambanya menyebabkan turunnya kemurkaan Allah jika hatinya masih terikat kepada selainnya. Ajakan untuk hanya menyembah kepada Allah telah diikrarkan. Konsekuensinya adalah setiap jiwa atau diri atau hati atau ruh kaum mukmin harus terikat oleh ikrar atau perjanjian tersebut. Penegasan Allah merupakan hak mutlak Allah atas kaum mukmin dalam beribadah kepadanya. Ibadah dengan demikian tidaklah hanya teraktualisasikan di tataran zahir, melainkan harus benar-benar tertanam di dalam hati. Maknanya adalah pengakuan keimanan seseorang tak cukup diwujudkan dalam beribadah secara zahir atau syariah, melainkan juga hakikat atau yang sesungguhnya dalam beribadah. Arti ibadah secara lughawiyah atau kebahasaan adalah menunjukkan rasa pengabdian seorang yang telah mengaku beriman kepada Allah sebagai seorang hamba di dalam kedudukan Allah sebagai Tuhan yang Maha Pencipta. Pengabdian atau penghambaan seorang hamba seharusnya diwujudkan dengan memuliakan Allah setulus hati tanpa keterpaksaan dan dilakukannya dengan cara merendahkan diri dan rasa takut. Menghamba dengan begitu berarti merendahkan diri, bukan menyombongkan diri di hadapan kemahabesarannya. Allah SWT telah memuliakan malaikatnya karena penghambaan atau ibadah kepada Allah tidak dilakukan dengan menyombongkan diri,
dan tidak pernah merasa letih. Walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tiada pula merasa letih. Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. Patutkah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyombongkan diri dalam beribadah? Jawabnya tentu tidak. Akan tetapi dalam prakteknya masih banyak yang merasa bangga diri dalam beribadah kepada Allah. Apa indikasinya? Wujud seorang telah menyatakan diri sebagai mukmin adalah tidak adanya keraguan sedikit pun atas apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Prakteknya justru banyak muncul keraguan-raguan atas ayat Allah ketika Allah berkehendak atas diri kaum mukmin untuk tidak pernah melupakan Allah di dalam hatinya. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Melupakan Allah berarti meniadakan Dia yang Maha Gaib. Kita sering mengabaikan apa yang menjadi kehendaknya karena menganggap Allah tak dapat dicapai oleh penglihatan zahir. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai seorang hamba karena dalam beribadah dilandaskan dengan ketulusan hatinya, sekalipun Allah tidak dilihat oleh mata zahirnya. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul dosanya itu, tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka mendirikan sholat. Dan barang siapa yang menyucikan dirinya, sesungguhnya ia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah kembalimu. Quran Surat Fatir ayat 18. Bermunajat kepada Allah adalah salah satu wujud ketidakberdayaan kita terhadap apa yang tidak dapat kita penuhi. Maka bagi kaum mukmin, Allah lah yang menjadi sandarannya. Akankah kaum mukmin telah benar-benar memahami apa yang dikehendaki oleh Allah terhadap ketetapannya bahwa Allah dapat memenuhi segala yang dibutuhkannya? Alangkah ruginya jika Allah yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana telah menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Pemberi lagi Maha Penyayang, direspon dengan tidak setulus hati. Adakah hati kita meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa sesungguhnya Allah sangat dekat ke hati daripada urat leher hambanya? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surat Qaf ayat 16. Sudah sangat jelas bahwa hatilah yang dijadikan media oleh Allah dalam mendekati seorang hamba, dan bukan ke zahirnya atau akalnya. Oleh karena itu tidaklah cukup kita hanya mengucapkan Allah di lisan, tetapi di hatinya tidak. Adakah di dalam solat sebagai salah satu wujud utama dalam beribadah kepada Allah, kita mengagungkan Allah di lisan, sedangkan hatinya tidak dikusertakan memaklumi bahwa memang demikianlah Allah itu agung? Adakah di dalam beribadah seorang mukmin memohon kepada Allah pertolongan dengan setulus hati? Allah yang Maha Bijaksana telah mengajarkan untuk segenap kaum mukmin
agar mengikuti apa yang telah difirmankannya, bahwa hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan. Karena sesungguhnya manusia pada mulanya tidak mengetahui apa-apa terhadap apa yang dikehendaki Allah, maka turunnya ayat ini menjelaskan agar tidak menyembah kepada selain Allah. Juga sangat dilarang memohon pertolongan kepada selainnya. Pengajaran Allah melalui firman-Nya tersebut diarahkan agar kaum mukmin tidak boleh melupakan dirinya yang telah mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Karena itu, pengajaran untuk hanya menyembah kepada Allah tidak boleh dipersandingkan dengan memohon pertolongan kepada selainnya. Adakah kaum mukmin tidak memahami bagaimana Allah mengajarkan hal demikian? Saya meyakini tidak seluruh kaum mukmin memahaminya. Andaikan semuanya paham, maka seharusnya menyadari apa yang dipahaminya. Jika tidak, maka sesungguhnya tidak menyadarinya. Atau jika tidak menyadari, maka kebanyakan kaum mukmin melalaikannya. Sekali saja kaum mukmin melupakannya, maka mereka akan melupakan apa yang telah dipahaminya. Pemahamannya tetap ada, tetapi pengamalannya yang tidak ada. Sebagai Tuhan yang Maha Pencipta, maka Allah berhak untuk disembah dan dimintai pertolongannya. Bagaimanakah cara orang menyembah dan memohon pertolongan kepada Allah adalah bagaimana pula orang meresponnya dengan tingkat keyakinannya. Maka tak heran jika antara satu orang atau satu kelompok berbeda tingkat keyakinannya dengan satu orang atau satu kelompok lainnya. Berbeda pula dalam mengamalkannya. Doa memohon petunjuk. Ketidakberdayaan kita atas pemenuhan keinginan tidak seharusnya dijalankan seolah-olah mampu dengan sendirinya, melainkan sepatutnya memohon pertolongan kepada Allah yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Keinginan manusia ternyata berbeda dengan kehendak Allah. Keinginan diri nafs cenderung mengajak kepada kejahatan kecuali nafs atau nafsu atau diri yang dirahmati oleh Allah. Maka apabila keinginan diri didahulukan, jelas tidak akan berkuasa mendatangkan rahmat atau kemanfaatan bagi diri itu sendiri. Berbeda jika mendahulukan kehendaknya. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma sya'allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma massani as-su'i. In ana illa nadhiru wa basyiru liqaumin yu'minun. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 188. Hanya dengan kehendak Allah rahmat dan kemanfaatan dapat diraih. Adakah setiap diri dapat memperoleh kemanfaatan jika dilandaskan atas keinginannya sendiri? Alangkah tidak bijaksananya jika pernyataan Allah harus dihadapkan dengan ketidakmampuan akal manusia yang tidak dapat menjangkau hal-hal gaib. Allah yang Maha Mulia lagi Maha Mengetahui telah menjelaskan bahwa Allah lah yang menjadikan diri mampu menjauhkan dari kejahatan karena rahmatnya. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratin bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Yusuf ayat 53. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Adakah kita tidak patut bersyukur atas rahmat Allah? Alangkah sombongnya kita bila tidak pandai berterima kasih jika apa yang selama ini dianugerahkan oleh Allah kepada kita segala kenikmatan. Ayat-ayat Allah yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana telah diturunkan untuk menjelaskan hal-hal yang akal tak mampu mengetahuinya dengan sebuah kepastian, melainkan dugaan semata-mata. Kepastian akan segala yang difirmankannya menjadikan manusia beroleh keberuntungan. Setiap perkataannya senantiasa mengandung al-hikmah dan keberkahan. Maka mengikuti firman Allah berarti telah mengikuti petunjuknya. Akan tetapi petunjuk Allah di dalam kitabnya
ternyata membutuhkan petunjuk lagi yang didatangkan Allah ke dalam diri atau jiwa, atau hati atau ruh kita. Mengapa ayat-ayat Allah begitu sulit untuk dijangkau hanya dengan menyandarkan kepada keterbatasan akal? Karena itu sangat bijaksana apabila ayat-ayat Allah yang telah dengan jelas muhkamat menerangkan kepada kaum mukmin diikuti. Misalnya kelanjutan ayat memohon pertolongan hanya kepada Allah yang sudah disebut sebelumnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Quran surat Al-Fatihah ayat 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran surat Al-Fatihah ayat 7. Ayat ini sangat mengait dengan ayat sebelumnya, bahwa bermohonlah pertolongan kepada Allah agar ditunjuki ke jalan yang lurus, bukan jalan yang dimurkai dan jalan yang sesat. Bermohon kepada Allah jangan disandarkan untuk memenuhi keinginan hawa nafsu dunia, melainkan mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah, yakni jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah dianugerahkan oleh Allah kenikmatan. Ada nilai utama yang diperoleh dalam bermunajat kepada Allah, sekiranya yang dimohonkan sebagaimana yang diajarkan oleh Allah sendiri. Saya ingin mengakhiri tayangan video kali ini dengan sebuah doa memohon petunjuk. Allah, 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 Tuhan yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dirimu adalah Allah, penguasa manusia yang berada di muka bumi. Tak satu pun makhluk yang mengalahkan kekuatanmu. Makhluk manapun pasti tunduk dan kalah dengan perkasaanmu. Adakah manusia yang dapat menandingi kekuasaan? Pasti tak mungkin ada, mustahil baginya. Apakah aku dapat mengabaikanmu? Padahal Engkau adalah Tuhanku. Tak mungkin ya Allah, aku menjauh dari dirimu. Andaikan aku melupakanmu, sudah pasti diriku merugi. Sungguh Engkau adalah satu-satunya harapanku. Dikala aku membutuhkanmu, aku selalu mohon kepadamu. Duh Allah yang maha adil dalam berketetapan. Diriku hanyalah hamba-Mu yang tak memiliki apa-apa, sangat fakir, lemah, tidak berdaya. Sekiranya Engkau mengambil nyawaku, aku pun tak dapat menghalanginya. Aku hanya mengenal-Mu dari adanya ciptaan-Mu, tetapi aku tetap yakin akan diri-Mu ya Allah. Engkau sangat adil lagi bijaksana. Mana mungkin aku dapat mengenal-Mu jika tidak Engkau beri aku petunjuk. Tak mungkin ya Allah. Allah, Allah, Allah. Kini aku menghadap kepadamu dengan penuh harap akan janji-Mu, bahwa Engkau akan menunjuki kepada jalan-Mu yang lurus kepada siapa saja yang senantiasa patuh dan taat akan perintah-Mu. Tetapi ya Allah, diriku ini takkan tahu apapun bila tidak Engkau tunjukkan kepada jalan-Mu yang lurus. Sementara aku adalah hamba yang senantiasa mohon kepadamu dengan caraku yang sempurna. Diriku adalah seorang manusia biasa yang tak pandai bagaimana cara menaati-Mu. Hanya saja aku tahu bahwa Engkau maha mengasihi lagi maha penyayang. Engkau maha mengetahui lagi maha mendengar. Engkau adalah Tuhan yang maha mencintai hamba-Nya yang berserah diri. Duhai Allah yang maha menyayangi hamba-Mu, berilah aku petunjuk-Mu, sekalipun diriku tak berani berjanji kepadamu untuk menjadi hamba-Mu yang taat. Justru dengan petunjuk-Mu aku dapat mengerti bagaimana aku menjadi hamba-Mu yang selalu patuh dan tunduk kepadamu ya Allah. Sekiranya tidak Engkau kabulkan doaku ini, bagaimana aku akan mengikuti perintah-Mu ya Karim? Aku hanyalah hamba-Mu yang lemah, lagi tak tahu apa-apa. Adakah selain kepadamu aku harus bermohon? Allah itu mustahil bagiku. Tak pernah ada di hatiku selain menyebut nama-Mu yang maha mulia. Duhai Allah, kabulkanlah doa. Amin. Demikian saudaraku,
Sampai jumpa pada tayangan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.